kloter pertama pulang. Jadi pelajar Indonesia yang ditarim pulang ke Indonesia. Nah, mulai dari situ Habib Umar itu sering ke Indonesia atas undangan pelajar Indonesia yang di habaib-habaib yang di Indonesia kan. Sebelumnya kan nggak pernah. Iya, itu kan atas rekomendasi dari almarhum Habib Anis Solo, kemudian didukung oleh Habib Hasan bin Ahmad Baharun Dalwa. Ya, Baharun. Diminta oleh beliau-beliau ini agar Habib Umar itu datang ke Indonesia untuk kemudian menyambung lagi hubungan kekeluargaan antara Hadramut atau Yaman dengan Indonesia. Yang saya tahu seperti itu. Maka kemudian di atas tahun 2000 sampai 2004 2005, nah mulai itu Habib Umar sering rehlah ke Indonesia. Bahkan ada yang banyak yang mengakomodasi, sehingga sampai saat ini banyak ulama-ulama muhibbin itu masih tergila-gila gitu loh. Jadi kita boleh mensinyalir, boleh men-tracking bahwa dari sekian muhibbin yang kekeh dan kuat di Indonesia adalah santri-santrinya ulama-ulama atau kiai-kiai yang gandrung dengan habib-habib dari Hadramut Yaman itu. Jadi begitu ceritanya. Gitu. Ya betul. Ya, Habib-habib itu terkenal juga kan, masyhurnya itu kan setelah tahun 2000. Iya, tahun 2000. Setelah pelajar kloter pertama itu pulang. Pelajar alumni pertama Darul Mustafa pulang ke Indonesia, mereka akhirnya membuka majelis-majelis sholawat. Yang pertama itu majelis sholawat apa itu? Ya seperti Habib Syekh lah gitu. Habib Munzir Al-Musawa yang pertama. Ya itu apa angkatan pertama, Habib Munzir Al-Musawa, kemudian Habib Hasan Al-Idrus Pasuruan, kemudian Habib siapa lagi itu loh? Banyak sih sebenarnya, cuma lupa saya itu. Nah, kemudian ada salah satu kiai di Jawa Tengah itu Habib Ustadz Rosyad itu kloter pertama, angkatan pertama, khiriji Tarim Hadramut atau alumni Tarim Hadramut. Habib siapa lagi, banyak sih saya lupa. Nah dari situ Habib mulailah Habib Habib-habib Jindan yang bin lain. Novel, nah itu. Nah sampai siapa itu yang di sampingnya Rizik terus itu, ada di sampingnya Habib Rizik terus, Muhsin Alatas. Muhsin Alatas, betul. Alatas, Habib Jindan bin Novel, sama adiknya Habib Ahmad bin Jindan bin Novel tuh termasuk angkatan pertama dari muridnya Habib Umar, yang kemudian menjadi menjadi wasilah untuk kemudian memperkenalkan Hadramut atau Tarim Darul Mustafa Hadramut, sehingga banyak kiai-kiai Indonesia itu gandrung terpesona dengan dengan narasi-narasi yang kemudian diselimuti oleh adab wal akhlak, bahwa akhlaknya Rasulullah begini, akhlaknya orang-orang Tarim begini, sehingga banyak kemudian mereka ini kemudian menarasikan pengkultusan, kalau saya boleh bilang ya, pengkultusan terhadap wilayah di Hadramut, terutama Tarim, di Darul Mustafa Tarim tersebut. Nah itu kemudian banyak kegandrungan sehingga gus-gus dan lora-lora baik yang ada di Jawa dan Madura itu semuanya terpesona dengan itu, sehingga banyak kiai-kiai ulama Madura Jawa mengirim anaknya ke Hadramut. Sedangkan sebelumnya, angkatan sebelumnya itu tidak ada yang ke Hadramut. Mereka semua kalau tidak Haramain ya Mesir, Kairo. Nah, seperti itu. Makanya banyak ulama-ulama alim di Indonesia ini, kalau generasi pertengahan itu khirijil Haramain, baik itu dari santrinya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, atau santrinya Syekh Ismail bin Zain Al-Yamani atau Syekh Hasan Masad. Kemudian banyak lagi ulama-ulama Haramain yang masyhur di dalam berbagai disiplin keilmuan yang alim-alim itu. Nah, sekarang yang terjadi adalah pendegradasian terhadap generasi selanjutnya. Banyak yang keluar dari Haramain pindah ke Hadramut. Nah, maka kalau boleh saya memberikan usul kepada teman-teman, kembalikan lagi, karena sejatinya keilmuan itu ada di Haramain gitu loh. Karena ulama-ulama Nusantara dulu tuh belajar dan ngajar di Haramain, bukan di Hadramut. Seperti itu.
Jadi kalau saya boleh, ini penilaian saya ya, pribadi. Jangan percaya orang yang pulang dari Tarim itu dia berilmu. Sekalipun pakai imamah 12 tingkat gitu, 20 tingkat imamahnya di kepalanya gitu kan. Pakai jubah yang kalau kena angin udah kayak Superman gitu. Wah, seakan-akan dia alim gitu. Jangan. Apakah benar Bang Kitron bahwa apa namanya makom seseorang itu tergantung dari lipatan imamah itu? Itu ada sebagian loh mengatakan seperti itu. Entah itu dari kalangan Ba'alawi sendiri ataupun Saya mau Muhibbin jelaskan di santri sini. sana. Saya Silakan. mau jelaskan. Jadi imamah itu di sana ada dua perguruan, Darul Mustafa dan Rubat Tarim. Darul Mustafa Habib Umar, Rubat Tarim Habib Salim, Habib Hasan Asyatiri. Untuk yang Habib Umar, Darul Mustafa semua pakai imamah jubah. Ya. Tapi ingat, nggak semuanya pintar, bahkan jauh dari pintar. Terus yang Habib Salim nggak ada yang pakai imamah. Walaupun pulang ke Indonesia hanya pakai kupluk aja, nggak ada yang pakai imamah, nggak ada yang berani. Karena Habib Salim pernah salah satu teman kita di Rubat, Al-Hamid itu, namanya dari bangsa Al-Hamid itu. Dia senang baca kitab khurafat itu. kalau kalau baca kitab khurafat itu ceritanya ke saya itu. Dia pakai imamah. Habib Saleh, Habib Hasan lagi roha. Dilihat, itu langsung tongkatnya itu anu kepalanya itu. Wah. Nah, ente sombong katanya. Ilmu kamu seperti apa pakai imamah? Berani pakai imamah, ilmunya udah setinggi apa? Gitu lah. Makanya Habib Hasan itu pun nggak berimamah. Habib Hasan itu hanya berkopiah, terus hanya diudeng gitu aja, seret gitu loh. Nggak bertumpuk-tumpuk imamahnya ke atas. Iya. Gitu loh. Nah di situ nggak ada anak Rubat itu yang pakai imamah tuh nggak ada. Hanya anak Darul Mustafa. Nah lalu yang di Rubat, setahu saya di Rubat ya, Darul Mustafa mungkin yang nggak beda jauh. Yang di Rubat, yang pinter itu yang dari Jawa, Ahwal, dari pesantren-pesantren Jawa. Ada namanya Muhaimin dari Banten. Itu anak kiai siapa saya lupa. Ada namanya Ubaidillah. Ada namanya saya banyak lupa itu. Pokoknya dari Jawa itu yang pinter-pinter itu. Yang bisa baca kitab atau ngaji. Semua dari pesantren Jawa yang ahwal bukan habaib. Yang habaib yang di sana, yang datang di sana. No. Beda Ada kualitas ilmunya. ya. Nggak Beda usah baca kualitas ya. kitab, baca Quran pun koplak-kaplek wis. Assalamualaikum. Terus sampai di sana cuman bikin Waalaikumsalam. Sampai di sana cuman bikin masalah terus yang membuat Habib Salim itu marah. Yang rokok, yang malas ngaji, yang cuman main-main aja, sampai Habib Salim tuh marah. Kamu datang ke sini ngapain? Gitu loh. Bahasa Arab nggak bisa. Ya kan? Terus ngapain datang ke sini? Kata Habib Salim. Ini itu kalangan Ba'alawinya ya? Ya. Tapi Habib Salim kan ngomong ke semuanya gitu kan. Ngapain kamu ke sini? Iya, iya. Cari barokah. Enggak, maksudnya yang kerjaan yang ngerokok nggak bisa bahasa Arab itu yang Ba'alawinya itu. Iya banyak. Iya. Wes mokong-mokong tambeng-tambeng wes. Iya, iya. Nah, yang baik itu cuman beberapa saya ingat Hasan Al-Jufri. Orangnya baik gitu ya. Baik. Yang lainnya itu kayaknya nakal terus dikirim ke Tarim. Nakal dikirim ke Tarim. Jadi penampungan orang nakal aja.
Makanya sampai Habib Salim bilang begini, "You ngapain duduk di sini? Cari barokah. Duduk di sini terus dapat berkah." Enggak, kata Habib Salim, ente nggak bakal dapat barokah. Walaupun ente duduk berhari-hari di sini nggak bakal barokah. Walaupun ente duduk di pengajian sini tiap hari ngaji dengarkan saya, kamu nggak bakal barokah. Kenapa? Karena barokah itu ziyadatul khair. Ziyadatul khair, kata Habib Salim. Kalau kamu nggak bertambah baik, ya nggak barokah namanya, nggak ziyadatul khair. Jadi mereka kesana nggak bisa bahasa Arab. Akhirnya dibikin halakoh kecil bahasa Arab. Satu halakoh itu 10 orang, 10 orang, 10 orang. Ini pimpinannya. Wah, dia menghafal mutarodifat tiap hari, mufrodat. Tapi saya bilang nggak sampai 2 minggu, bener bubar. Sampai Habib Salim bingung lagi, gimana caranya ini. Akhirnya saya bilang, saya ajarkan Habib siap mengajarkan mereka bahasa Arab yang mudah, tapi saya pastikan akan sisa 1. Jadi ada sekitar 60 orang yang dikumpulkan. Dari 60 orang ini akan sisa 1, saya bilang. Kenapa? Karena saking mudahnya. Habib Salim bingung, kenapa sisa 1? Karena saking mudahnya. Karena merasa mudah mereka akan keluar. Benar, sisa 1. Hanya 30 hari, sisa 1 muridnya anak yatim yang dibiayai oleh Habib Novel bin Jindan. Ahwal. Sisa 1. Akhirnya ya udah, kamu mau belajar datang ke kamar saya. Ketok pintu saya. Walaupun saya tidur saya akan bangun. Tiap hari dia ngetok pintu saya. Sampai akhirnya dia tahu nahu. Oh, saya baru tahu nahu, walaupun saya nggak hafal alamatun nasbi itu berapa, alamatul rofa itu berapa, alamatul jazm itu berapa, saya nggak hafal. Tapi saya bisa baca ini majrur, marfu, mansub. Karena saking mudahnya gitu. Ya itu aja, sisa 1. Sampai Habib Salim, bener kata kamu, sisa 1. Hanya ini aja. Ya kenapa? Habib, bodoh itu bisa diajarin. Salah bisa diperbaiki. Tapi karakter gak bisa. Itu udah karakter. Iya. Karakter mereka menyederhanakan, meremehkan. Karakter mereka ini seperti apa kalau menurut? Kalau karakter mereka ini Bang Citron? Menyepelekan, merendahkan. Ya, kan gini Kiai, Makanya kalau antum, watak Kiai, sifat karakter itu kan nggak bisa dirubah Kiai. Nggak bisa dirubah. Sifat karakter itu kan nggak bisa dirubah, ya kan? Nggak bisa itu. Kalau memang orang wataknya seperti itu ya terus begitu. Nah, hanya saja bisa diperbaiki. Nah, orang yang wataknya seperti itu, kalau dia berilmu dengan orang yang watak seperti itu tidak berilmu, itu ada perbedaan, walaupun sedikit, agak ngerem lah gitu loh, karena direm oleh ilmunya gitu. Saya bilang sama Habib Salim, salah itu bisa diperbaiki, bodoh bisa diajari, tapi karakter nggak bisa. Lihat karakter habaib Indonesia semua sama. Genetika. Dari cara bicara sama, dari cara cerita sama, Iya. cara merendahkan orang sama, Sawaun cara menghina alaihim. sama. Wah, saya puas dibully sama mereka, saya puas. Tiap hari saya dibully sama mereka. Saya dibilang Wahabi, saya dibilang Syiah, ya kan? Puas tiap hari. Makanya saya bilang, saya NU sedikit Wahabi agak Syiah, saya bilang. Kenapa? Karena saya pakai gamisnya yang lain putih, saya pakai gamis hitam.
Kenapa? Karena nggak punya uang. Nah itu di Babul Yaman, di Son'a ada Babul Yaman, kota tua Yaman. Itu orang jual gamis-gamis kan. Nah yang gamis putih itu kan gombrong semua, gede-gede. Ada gamis yang hitam ini yang pas sama saya. Saya pakai. Murah lagi kan gitu loh. Cuman 150 real. Berapa tahun di Rubat? Antum berapa tahun di Rubat? Pakai Saya di lahjah Rubat. Yaman ini. Pakai Saya lahjah Yaman. di Rubat itu 2 tahun atau 3 tahun gitu. Terus saya pindah ke utara. Utara tuh kemana? Saya ke utara, ke kedutaan. Tinggal dengan orang kedutaan. Akhirnya karena saya udah bilang waktu itu ngobrol-ngobrol sama Ali Habsyi Kuitang yang sekarang mimpin Kuitang itu. Dia nanya, Kus, ente pulang ke Indonesia ngapain? Aneh bisnis, aneh bilang. Aneh bisnis. Aneh balik nanya, ente pulang ke Indonesia ngapain? Aneh nerusin Kuitang. Wah, ente nerusin ente? Ya, aneh nerusin abah aneh. Wah, maaf Beb, ente mimpin Kuitang, nerusin Kuitang, aneh nggak bakal datang. Kenapa? Ente bisa apa? Ente cuman pakai baju kebesaran njit ente. Cuman bisa doa. Cuman bisa doa. Aneh tahu ente, aneh nggak bakal datang. Sampai sekarang saya nggak pernah datang Kuitang. Saya belum tahu di mana pengajian Kuitang, saya belum tahu. Tapi saya beli spare part buat Mazda kotak itu ya di Kuitang. Tapi saya nggak tahu tempatnya. Itu aja sih. Jadi jangan percaya bahwa jangan menjas bahwa siapa yang pulang dari Tarim itu wah alim, alama. Saya nggak percaya. Alimnya sudah dari sini kok. Kalau yang Karena- alim itu sudah dari sini. Jadi kalau mau belajar nggak usah ke sana deh. Lirboyo, Jombang itu kurang apa? Kalau cari orang pinter nahu itu Jawa. Pesantren Jawa. Ilmu fikih kurang apanya itu? Basul masail anak-anak pesantren itu kurang apa? Pinter. Benar. Masalah adab apalagi? Toto Kromo di Jawa udah. Nggak usah jauh-jauh ke sana. Nah, saya juga waktu pertama datang ke sana saya nggak belajar kok. Karena apa? Habib Salim ngomong itu, orang sana ngomong, saya nggak, kuping saya ini nggak nangkep gitu loh. Karena mereka kan lisannya itu cepat. Komstas, sabat, samatas. Kalau kita ngomong homsata asaro, dia ngomong homstas. Jadi belum nangkep kuping saya. Malak, kan? Apa, ngomong apa? Jadi percuma saya pikir belajar, tapi saya nggak mudeng omongan saya, omongan guru saya ngapain? Akhirnya saya tiap itu 3 bulan saya nongkrong di pasar. Di pasar samping Masjid Jami itu ada warung kecil yang punya namanya Abdullah. Abdullah bukan Ubaidillah ya, Abdullah. Abdullah ini mahasiswa, dia punya warung. Saya nongkrong di situ ngerokok. Diumpetin nama si Abdullah ini. Saya ngerokok, rokoknya Palma. Jadi saya dengerin orang-orang di pasar itu kalau ngomong, orang tawar menawar di pasar. Ya khobro, malak ente mainin. Saya tanya Abdullah, ya Abdullah, maqala. Nah, dia menerjemahkan dengan bahasa tarbiyah gitu, bahasa bagus. Gitu. Oh, malak tuh apa malak? Limada anta. Oh, limada anta itu bahasa sananya malak.
Oh, marah. Terus di 3 bulan saya belajar bahasa, belajar kuping. Baru 3 bulan saya mulai memahami. Terus setiap belajar nahu, pengajian nahu, saya lari ke kamar, nggak belajar. Saya dengerin BBC London. Saya beli radio, dengerin BBC London dari Jerman itu. Kenapa? Waktu kita itu 98, kerusuhan Mei kan, jatuhnya Soeharto. Jadi saya lebih penting itu. Sampai itu guru saya datang, namanya Habib Umar Al-Atos, datang ke kamar. Ya Kusnadi, malak ente, nggak masuk belajar gini. Dia ngajar nahu. Saya bilang, maaf Bib, saya nggak sanggup menghafal. Saya bilang, alamatul jar, alamatul jazm, alamatul rofa, saya nggak sanggup menghafal. Tapi saya paham, saya bilang gitu. Ya udah gini aja, berdebat kan. Akhirnya ustadznya saya kasih gini aja Bib, tolong jawab soal saya. Kalau Habib bisa menjawab, saya belajar ikut. Tapi kalau nggak bisa, tolong izinkan saya untuk dengerin BBC London. Akhirnya apa? Ya udah kasih soal saya, kata dia. Habib kan guru saya, nih guru nahu. Saya kasih nih soal, 5 soal, tolong 5 menit dijawab. Kawin jumlatan mufidatan, tatakawanu minal mubtada wal khobar, wa kanal khobar minatin wa man'utin, wa kanal mubtada minatin wa man'utin. Yang kedua, kawin jumlatan mufidatan, tatakawanu minal mubtada wal khobar, wa kanal mubtada minatin wa man'utin, wa kanal khobar min mudhof ilaih. Cuman saya bolak-balik aja. Dia nggak bisa jawab. Akhirnya saya bebas. Saya bebas. Nggak belajar nahu di sana. Jadi dengerin BBC London aja. Dinyatakan saya lulus. Tapi kalau fikih saya belajar. Nah, fikih saya belajar, ada Habib itu dari bangsa Al-Idrus, dia mufti nomor 3 di sana. Kalau dicium tangannya, saya panggil Habib, dia nggak mau dibilang Habib. Dia bilang yang Habib itu Habib Salim. Habib Salim, Habib Allama. Ana la mus Habib. Tapi kalau di Indonesia, walaupun ngomongnya tabat yaba, harus bilang Habib. Ya kan? Iya. Walaupun ceramahnya tabat yaba, harus Habib. Mufti yang nomor 3 nggak mau dipanggil Habib. Ya, itu loh. Jadi jangan percaya orang pulang dari Tarim itu pinter. Izin Kang, Itu sih menurut apa yang saya dengar, saya rasakan. Monggo, Mang Coco. izin, saya percaya kalau orang pulang dari Tarim ada yang pintar, tapi malah ngelawan Gus Jazuli itu. Oh, enggak, itu sudah alim dari Indonesia itu. Iya, ya intinya kan ngelawan toh Gus. Karena nggak terima ajaran-ajaran mereka di sana. Kalau itunya saya sepakat, Bang Cocot, tapi yang saya nggak sepakat itu perkataan awalnya. Saya nggak percaya kalau lulusan Tarim itu, ya kan, tidak alim, ya kan? Enggak. Memang seperti yang Bang Sitrun katakan tadi, bahwasanya kebanyakan itu mereka itu sudah alim di sini gitu loh. Dan itu secara logika saja ya. Orang kalau tidak alim di Indonesia, bagaimana dia bisa belajar di sana? Gitu loh. Karena apa? Karena belajar di sana itu pure menggunakan bahasa Arab, Pak, gitu loh. Ya. Jadi nggak mungkin kalau bukan orang alim yang ke sana itu, gitu loh. Tapi saya salut dengan Habib Salim. Habib Salim ya.
adabnya luar biasa, lama, model Gus Dur. Kalau ngajar tuh tidur, yang baca mah baca, tiba-tiba bangun langsung terangkan gitu. Nggak tersambung juga, nggak terbukti juga, sampai akhirnya Dokter Sugeng dengan ilmu DNA-nya, pengetahuan tentang DNA-nya, ternyata DNA itu karunia Tuhan. Mungkin kalau kitab nasab bisa salah, tapi kalau darah itu ciptaan Tuhan loh. Itu ciptaan Tuhan, misteri itu. Bisa di ilmu sains itu berkembang. Betul. Itu darah itu benar ciptaan Tuhan, rahasia Tuhan itu di dalam darah itu. Sampai ke Nabi Ibrahim itu masih bisa dicari. Nasab tersambung. Jadi ya mustahil kalau mereka itu cucu Nabi. Kalau saya berpikir begini, mereka bilang, wah semuanya ada gini-gini, kitab dari mana kitab ini? Kalau umpama abad ketiga di situ ditulis di kitab nasab bahwa Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu punya anak 3. Siapa? Muhammad, Ali, Husain ya? Betul ya Gus? Iya. Nah, terus abad keempat mungkin Muhammad, Husain, Alinya nggak ada nih. Mungkin. Ya. Abad kelima Muhammadnya nggak ada Alinya aja atau Husainnya. Mungkin ini salah satu kitab ini ada yang kelupaan atau nggak tahu kan gitu. Mungkin. Terus abad ke-6-nya kemungkinan Husainnya yang nggak ada, mungkin gitu kan. Tapi Muhammad dan Alinya ada. Tapi kan dari abad ke-3 sampai abad ke-8 semua mengatakan Ahmad bin Isa itu anaknya Muhammad, Ali, Husain. Iya. Lengkap. Nggak ada tuh Ubaidillah gitu loh. Iya. Nggak ada Ubaidillah. Kenapa nggak salah satunya hilang gitu di salah satu abad dari 3 anak itu? Yang hilang malah Ubaidillah, muncul-muncul di abad ke-9. Secara logika saya gitu ya. Iya. Jadi bukan tidak tersambung, bukan terputus, tapi memang mustahil secara DNA. Jangankan Arab, Quraisy aja enggak. Jangankan Quraisy, Arab aja enggak kan gitu. Apalagi cucu Nabi. Karena dari J1 itu kan Nabi, tapi kan ada Quraisy. Iya. J1 sekian gitu kan. Quraisy tapi kan bukan cucu Nabi. Iya. Bani Quraisy gitu loh. Itu aja sih. Monggo Yai. Mudah-mudahan Yai ini yang Yai di sini santun-santun, muridnya juga santun mulutnya. Ini gitu. Kalau di room kita ini Bang, Coba aja nih. Sekarang pengajiannya Bang. nih roomnya Gus Hasan ya. Gus Hasan kan kalau ini kan cuman begitu aja tuh. Santunnya. Makanya yang duduk di sini kan semuanya santun gitu. Coba ke room sebelah nih. Walaupun sama-sama mukimat, ya enggak? Tapi kan setiap ada Habib yang datang kan langsung diserang kan, dibabikan, dimonyetkan, sama karena hostnya begitu. Kalau di sini Bang Sitrun dari dulu kita gini sepakat. Betul. Kalau mau diskusi atau mau berdebat ya harus ilmiah. Kita tidak menerima debat kusir. Nah sekalinya dia naik ke sini, kemudian dia itu tidak membawa argumentasi ilmiah, tapi malah cenderung ke debat kusir, kita turunkan. Gitu.
Dan di sini kita selalu mengkaji kitab-kitab nasab, kemudian kitab-kitab Kiai Imad, dan juga kitab-kitab bantahan dari kalangan Ba'alawi, kita kaji dua-duanya untuk kita perbandingkan gitu. Gitu. Kalau di sini begitu. Ya terserah teman-teman itu mau betah di sini monggo, ya apa namanya lebih senang kepada yang rame-rame ya monggo gitu. Cuma kan kemarin itu akhirnya kan ada apa namanya ada hikmah gitu loh ya. Betul. Nah, dimana Tapi kalau pesan saya sih kalau satu mau perdebatan gitu, satu perdebatan. Nah, di mana teman kita itu keteteran data. Nah, terus saya di situ bilang, makanya kan saya bilang kalau saya ajak ngaji, ayolah semangat ngaji, bawa pena, tulis. Kalau nggak punya kitabnya itu tulis di buku. Kalau punya kitabnya atau PDF-nya yang sudah di print out, buka gitu loh, kita kaji bersama-sama. Jangan buru-buru berdebat, karena berdebat itu harus mempersiapkan datanya, Pak. Kalau kita nggak punya data, cuma berdebat dengan logika, itu nanti malah jadi debat kusir gitu loh. iya, Gitu. betul. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya sendiri tiap hari masih ngaji walaupun lewat YouTube ya. Maksudnya pengajian Kiai Imad, Kiai Agil Siroj, termasuk Gus Hasan dari rekaman-rekaman YouTube itu, terus Kiai Golib, terus siapa Kiai Batu Ampar itu masih saya ikuti. Kalau lagi nyetir mobil tuh yang saya setel itu YouTube Iya. pengajian. Tapi buat teman-teman yang mau barokah, komalnya barokah, yaitu ya di sini di komalnya Gus Hasan. Kenapa barokah itu ziyadatul khair ya? Dari nggak tahu jadi tahu. Ya kan? Kan ziyadatul khair gitu. Betul. Di sini barokah. Monggo lanjut. Monggo Bang Cocot silakan Bang Cocot. Kedinginan saya. Tanggapannya Bang Cocot. Kan lama ini kita nggak bersua ini dengan Bang Sitrun ini Bang Cocot. Gus, udah lama banget. Kadang-kadang saya tuh suka kangen sama beliau. Jadi inget-inget dulu masih apa namanya ya, masih ada Mujassim apa itu. Iya. Saya seneng gitu loh, tambah apa namanya literasi keilmuan kita itu nambah. Ziyadatul khair lah ibarat, meskipun Iya. kadang-kadang juga nadanya juga nada tinggi kan gitu kan. Iya. Tapi saya suka memang itulah ilmu ya. Artinya ilmu itu juga harus apa namanya, kalau kata Gus Baha itu diseminarkan ibaratnya kan seperti itu. Ya meskipun dengan apa namanya, dengan dasar perdebatan dan lain sebagainya, tapi kita sebagai mustami'in ini kan nambah gitu loh. Gitu. Ini luar biasa. Cuman lama beliau itu nggak nongol kemana ini. Gimana di Australia masih? Saya tuh kalau seneng itu kalau pas lagi apa tuh ngelinting